Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Di sini, kalian akan mengetahui bagaimana daur hidup hewan dan ekosistem. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan. Amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernahkah kalian melihat ketiga hewan tersebut? Nah, setiap hewan memiliki cara tersendiri dalam proses perkembangbiakan. Hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan yang berbeda satu sama lain. Ada yang menetas, beranak, dan bertelur. Nah, ini dinamakan proses daur hidup atau siklus hidup. Daur hidup hewan. Nah, daur hidup hewan ini adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Jadi setiap hewan pasti memiliki tahap perkembangan tersendiri secara khas. Nah, daur hidup hewan ini dibedakan menjadi dua. Ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya, dan ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, hewan yang mengalami perubahan bentuk ini disebut dengan metamorfosis. Silahkan kalian catat. Nah, kemudian metamorfosis ini dibedakan menjadi dua. Ada yang metamorfosis sempurna dan ada yang metamorfosis tidak sempurna. Jadi, setiap hewan itu ada yang metamorfosisnya sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kira-kira hewan apa saja ya contohnya? Di sini metamorfosis sempurna itu contohnya ada katak dan kupu-kupu. Kemudian untuk metamorfosis tidak sempurna ada kecoa, ikan, dan kadal. Nah, kira-kira bagaimana daur hidup mereka? Kita akan melihat di slide selanjutnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu ini merupakan salah satu contoh hewan yang metamorfosisnya secara sempurna. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, pertama kupu-kupu ini kan bertelur. Kemudian telur ini lama-kelamaan akan menetas menjadi ulat atau larva. Nah, ulat atau larva ini aktif mencari makan dari yang kecil hingga lama-kelamaan menjadi tumbuh besar ulatnya. Nah, setelah menjadi ulat dewasa, karena mencari makan, ulat ini menempel pada pohon dan membentuk seperti kepompong. Ini dinamakan kepompong. Jadi ulat yang sudah dewasa itu lama-kelamaan akan merubah menjadi kepompong atau pupa. Nah, di dalam kepompong ini si pupa ini ada istirahat. Nah, ini adalah sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian, lama-kelamaan, kepompong ini akan menetas menjadi anak kupu-kupu. Dan anak kupu-kupu akan berkembang biak menjadi kupu-kupu dewasa yang indah. Kemudian, kupu-kupu dewasa akan kembali lagi bertelur menjadi ulat, menjadi pupa, anak kupu-kupu, dan kupu-kupu dewasa. Semua ini adalah siklus hidup, daur hidup kupu-kupu. Kemudian ini ada daur hidup kecoa. Betul, salah satu contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Kenapa kecoa bisa disebut sebagai hewan dengan metamorfosis yang tidak sempurna? Karena pada daur hidup kecoa, pertama tahapannya kecoa ini bertelur.
Kemudian telur ini menetas menjadi kecoa muda atau yang disebut dengan nimfa. Nah, nimfa ini lama-kelamaan akan terus berkembang menjadi kecoa dewasa. Nah, di saat menjadi kecoa dewasa, nimfa ini mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa yang lebih besar lagi. Nah, pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis. Nah, kemudian tumbuh menjadi kecoa yang besar dan menjadi kecoa yang lebih besar lagi. Kemudian kecoa ini akan melakukan perkawinan dan bertelur kembali. Ini yang disebut dengan metamorfosis tidak sempurna karena tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan. Berbeda dengan siklus hidup pada kupu-kupu. Kemudian kalian bisa perhatikan ini salah, bukan halaman 46 tapi halaman 39. Nah, di sini ada daur hidup ikan dan daur hidup kadal. Nah, ikan sama kadal ini adalah contoh lain dari hewan yang metamorfosisnya tidak sempurna. Mengapa demikian? Karena pertama dari telur. Kemudian telur ini menetas menjadi ikan muda. Ikan muda aktif mencari makan. Akhirnya menjadi ikan dewasa. Dan ikan dewasa, setelah dewasa besar, ikan ini akan telur dan kembali siklusnya seperti itu. Kemudian terjadi juga pada kadal. Awalnya kadal itu bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi kadal muda, dan kadal muda aktif mencari makan, berkembang biak menjadi kadal dewasa. Siklusnya akan kembali berputar seperti itu. Nah, ini perhatikan pada halaman 46. Kalian bisa buka halaman 46. Tugas kalian adalah carilah perbedaan dan persamaan antara daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Jadi metamorfosis itu adalah perubahan bentuk. Yang kedua, jelaskan dan gambarkan daur hidup salah satu hewan berikut ini. Jadi di sini ada siput, ada katak, dan ada kucing. Silakan kalian pilih salah satu, kemudian kalian gambar daur hidup hewannya. Perhatikan kedua gambar tersebut. Ini adalah dua gambar ekosistem yang di dalamnya ada abiotik dan ada biotik, ada yang tumbuh dan ada yang tidak. Bisakah kalian melihat perbedaan dari kedua gambar tersebut? Baik, kita akan cari tahu perbedaan dari kedua gambar tersebut, yaitu adanya perubahan ekosistem. Nah, misalnya, pada gambar pertama, ini pada saat musim hujan. Nah, tanaman akan tumbuh baik saat musim hujan karena mendapatkan asupan air hujan lebih banyak. Kemudian, tikus-tikus tanah ini akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada musim kemarau. Nah, tentu saja ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Dan kalau populasi tikus itu akan bertambah, ini akan memicu juga mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Nah, peningkatan ini adalah terjadi pada saat musim hujan. Nah, berbeda dengan pada saat musim kemarau di gambar nomor 2. Nah, pada saat musim kemarau, air hujan yang turun di kebun ini pasti akan berkurang. Kemudian, tumbuhan-tumbuhan ini akan lambat untuk tumbuh dan makanan yang dihasilkan juga akan lebih sedikit. Otomatis, keadaan ini akan mengakibatkan penurunan populasi pada tikus karena tidak mendapatkan asupan air hujan. Kemudian populasi tikusnya menurun,
menyebabkan populasi ular tanah juga akan berkurang karena kurangnya sumber makanan pada musim itu, yaitu musim kemarau. Nah, ini adalah contoh perubahan pada ekosistem, yaitu ada secara alami dan secara kegiatan manusia. Misalnya, yang secara alami ini adalah perubahan musim. Tadi ada musim hujan dan musim kemarau. Nah, kemudian faktor lain yaitu yang menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem ini adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, tsunami, dan lain-lain. Kenapa? Karena pada saat kebakaran hutan, contohnya hutan dibakar, otomatis hewan-hewan di dalam hutan tersebut akan keluar dan itu ekosistem di dalam hutan tersebut akan hilang. Begitupun dengan bencana alam berupa gunung meletus. Gunung yang meletus, yang mengeluarkan lava, nah ini akan menyebabkan ekosistem di sekeliling gunung ini mengalami perubahan. Hewan-hewan akan keluar, hewan-hewan akan mencari tempat yang lebih aman pada saat gunung meletus. Nah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.